Pada pertemuan kedua ini, kita akan melanjutkan materi mengenai konsep dasar sampling. Pada pertemuan sebelumnya, telah kita pahami bahwasanya sampling merupakan suatu teknik yang kita lakukan untuk menentukan sampel. Dalam referensi lain, sampling juga dikatakan sebagai suatu metodologi pengumpulan data yang nantinya bisa kita pertanggungjawabkan keabsahannya. Sampling sebenarnya dilakukan agar kita bisa memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya mengenai sebuah populasi dengan menggunakan biaya, tenaga, dan waktu yang seminimal mungkin. Untuk itu, kita perlu memperhatikan beberapa hal berikut sebelum melakukan pengambilan sampel. Yang pertama adalah bagaimana kita menentukan metode sampling yang paling tepat. Dalam hal ini, kita perlu memperhatikan objek yang kita teliti. Kita harus menyesuaikan metode yang kita pilih nantinya dengan objek penelitian. Kemudian, kita perlu mengamati faktor-faktor yang mempengaruhi objek penelitian tersebut. Hal yang kedua adalah berapa besar ukuran sampel yang perlu kita ambil agar sampel yang kita miliki nantinya dapat mewakili keadaan populasinya. Nah, untuk itu kita perlu mempelajari karakteristik dari si populasi. Apakah populasinya ini beragam ataukah homogen? Nah, ketika populasinya ini beragam atau keragaman populasinya tinggi, maka kita perlu sampel yang lebih banyak. Namun, saat keragaman populasinya ini rendah, artinya populasi ini cukup homogen, maka kita hanya membutuhkan sampel yang sedikit saja. Teknik sampling ini atau metode pengambilan sampel ini sangat banyak jenisnya. Namun, secara umum, metode atau teknik pengambilan sampel ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni probability sampling dengan non-probability sampling. Hal paling mendasar yang membedakan probability sampling dengan non-probability sampling merupakan probability atau peluangnya. Pada probability sampling, setiap anggota populasinya dijamin memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Sedangkan pada non-probability sampling, peluang masing-masing anggota populasi ini terpilih sebagai sampel ini tidak sama. Selain itu, yang membedakan adalah pada probability sampling ini biasanya sampling frame atau kerangka samplingnya jelas dan diketahui, sehingga nantinya kita dapat menghitung peluang setiap anggota populasi ini terpilih sebagai sampel. Namun, pada non-probability sampling biasanya populasinya bisa didefinisikan, namun susah atau bahkan tidak bisa diketahui jumlahnya, sehingga peluang masing-masing anggota populasi ini untuk terpilih tidak bisa dihitung. Beberapa teknik sampling yang dikategorikan sebagai probability sampling adalah simple random sampling, stratified random sampling, systematic sampling, dan cluster sampling. Sementara judgment sampling, accidental sampling, quota sampling, dan snowball sampling dikategorikan sebagai non-probability sampling. Jenis-jenis teknik sampling ini nantinya akan kita pelajari secara lebih rinci pada materi yang selanjutnya. Ketika kita menginginkan setiap
elemen dalam populasi ini memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel, maka kita bisa gunakan probability sampling. Karena dalam probability sampling, pengambilan sampelnya akan sangat objektif karena dilakukan dengan benar-benar acak. Namun, kekurangannya adalah probability sampling ini akan membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan non-probability sampling. Ketika kita memiliki keterbatasan dari segi waktu, tenaga, maupun biaya, maka kita bisa menggunakan non-probability sampling karena jenis sampling ini hanya membutuhkan populasi target saja dan tidak memerlukan yang namanya sampling frame atau kerangka sampling. Namun, hasil penelitian bisa jadi kurang representatif atau kurang mewakili keadaan si populasinya karena ada unsur subjektivitas si peneliti dalam memilih sampel dari target penelitian. Sebagaimana telah dijelaskan pada pertemuan yang sebelumnya, bahwasanya sampling ini sangat erat kaitannya dengan survei, karena di dalam survei kita mengambil data hanya dari sebagian anggota populasi saja atau sampel saja. Dan dalam melakukan survei tentu saja sangat banyak kemungkinan kesalahan yang akan dilakukan. Berikut adalah beberapa kesalahan yang mungkin terjadi saat kita melakukan survei. Nah, kesalahan ini kita pelajari agar nantinya saat melakukan survei kita bisa melakukan upaya untuk mengatasi atau meminimalisir kesalahan yang terjadi tersebut. Secara garis besar, sumber kesalahan yang mungkin terjadi di dalam survei berasal dari sampling error dan non-sampling error. Adapun sampling error merupakan kesalahan-kesalahan yang terjadi karena penerapan teknik sampling. Biasanya kesalahan sampling atau sampling error ini berakibat pada terpilihnya nanti sampel yang tidak bisa mewakili keadaan si populasi. Untuk meminimalisir sampling error ini, kita bisa mengupayakan dengan mendesain sebuah survei dengan sebaik mungkin. Adapun non-sampling error merupakan kesalahan di dalam survei yang timbul oleh sebab-sebab yang lain selain teknik sampling. Dan kesalahan tipe ini cenderung lebih sulit untuk dikendalikan. Biasanya kita mengatasinya sesuai dengan kesalahan nanti yang timbul dalam pelaksanaan survei. Seperti telah dijelaskan tadi, bahwasanya non-sampling error merupakan kesalahan yang timbul oleh sebab lain pada proses survei, dan kesalahan tipe ini cukup sulit untuk dikendalikan. Kenapa sulit? Perhatikan beberapa bentuk non-sampling error berikut. Yang pertama adalah non-respon. Non-respon ini maksudnya saat kita melakukan survei, responden atau sampel terpilih ini tidak bersedia atau tidak mau merespon kita untuk memberikan data yang kita inginkan. Bisa saja kita diusir sebelum memperoleh data. Bentuk kesalahan non-sampling berikutnya adalah bias selection. Maksudnya adalah data yang kita peroleh bukan diperoleh dari sampel yang kita tetapkan awalnya. Misalnya seperti contoh ini, ketika anaknya tidak ada di rumah, sementara yang menjadi sampel kita adalah anaknya, jadi kita
tidak memperoleh informasi dari orang yang kita inginkan. Bentuk kesalahan non-sampling berikutnya adalah inaccurate response. Selanjutnya, kesalahan non-sampling yang mungkin terjadi saat kita melakukan survei adalah ketidakjujuran dari interviewernya. Selain itu, sangat mungkin terjadi kesalahan dalam pencatatan maupun pengentrian data disebabkan oleh faktor human error. Seperti telah disebutkan di awal, bahwasanya kesalahan non-sampling ini lebih sulit untuk dikendalikan. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mengusahakan untuk meminimalisir kesalahan ini. Kesalahan-kesalahan ini bisa kita atasi nantinya dengan menghubungi kembali si respondennya untuk meminta data atau memberikan reward kepada responden agar mau memberikan data yang benar. Kemudian kita bisa juga mengusahakan untuk melatih interviewernya serta melakukan monitoring terhadap kinerja dari interviewer, dan tentu saja dengan cara membuat kuesioner yang baik. Perlu kita perhatikan bahwasanya sampling error atau kesalahan yang diakibatkan oleh proses sampling memang bisa ditekan atau dikurangi dengan cara meningkatkan ukuran sampel. Namun, peningkatan ukuran sampel akan memperbesar kesalahan-kesalahan yang non-sampling, seperti yang digambarkan pada grafik berikut. Jadi, semakin besar sampelnya, maka sampling errornya akan menurun. Namun non-sampling errornya akan semakin tinggi. Jadi, kita perlu mempertimbangkan banyaknya sampel agar sampling error dan non-sampling errornya ini tidak terlalu besar. Selain bertujuan untuk memperoleh sampel yang representatif, sampling juga bertujuan untuk menduga parameter dari populasi. Nah, untuk itu kita perlu mengetahui sifat-sifat penduga yang baik. Penduga bagi suatu parameter itu biasanya dilambangkan dengan nama parameternya dengan di atasnya ada tanda topi. Nah, sifat-sifat yang diinginkan terhadap suatu penduga parameter adalah yang pertama, penduga yang diperoleh itu tak bias. Maksudnya adalah nilai dari penduganya ini atau statistik yang kita peroleh ini sama dengan nilai dugaannya atau sama dengan nilai parameternya. Artinya apa? Di sini kita mengharapkan statistik yang kita peroleh ini sama dengan parameter yang akan kita duga. Kemudian, penduga yang baik itu adalah yang ragam dugaannya itu kecil. Artinya, nilai dugaan itu berada di sekitar nilai yang akan diduga. Dengan kata lain, walaupun misalnya nilai statistik yang kita peroleh ini tidak tepat sama dengan nilai parameter yang sebenarnya, setidaknya nilainya ini mendekati nilai parameter yang akan kita duga tersebut. Jika kita ilustrasikan bentuk dari penduga yang baik itu adalah yang seperti digambarkan di dalam kotak merah. Nah, jadi dia tidak bias dan ragamnya kecil. Tidak bias artinya dia tepat sasaran, dan ragam kecil ini maksudnya nilai-nilainya yang diilustrasikan sebagai titik-titik putih ini saling berdekatan. Jadi nilainya itu dekat dengan nilai yang sebenarnya. Nah, agar proses sampling
yang kita lakukan ini dapat mencapai tujuan dari sampling itu sendiri, berikut adalah tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah kita perlu mendefinisikan populasi yang hendak kita amati. Ini nanti disesuaikan dengan tujuan penelitiannya. Selanjutnya, kita menentukan sampling frame yang mungkin kita gunakan dalam penelitian tersebut. Untuk selanjutnya adalah kita tentukan metode sampling apa yang tepat untuk kita gunakan. Dan selanjutnya kita lakukan pengambilan sampel sesuai dengan metode sampling yang kita pilih tersebut. Barulah kemudian setelah sampelnya terpilih, kita mengambil data atau mengumpulkan data dari sampelnya. Nah, tahapan yang terakhir ini juga tak kalah penting dari tahapan-tahapan yang sebelumnya. Jadi setelah kita memperoleh data, kita lakukan lagi pengecekan ulang. Nanti jika terjadi masalah yang berhubungan dengan sampling gitu ya, jadi kesalahan yang berhubungan dengan sampling, maka kita perlu melakukan penanganan. Untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi yang telah kita pelajari, silakan kerjakan latihan berikut. Di sini diberikan 4 jenis penelitian. Nah, misalkan keseluruhan penelitian ini populasinya sama, yakni mahasiswa S1 Statistika FMIPA UNP. Nah, berdasarkan masing-masing judul penelitian ini atau masing-masing variabel yang akan dilihat ini, apakah populasi yang kita tetapkan itu tergolong homogen? Jelaskan kenapa dia homogen dan jelaskan juga jika seandainya populasinya tidak termasuk homogen.